Di video kali ini, gue akan membahas apa itu Dark Hero. Dark Hero, definisi Dark Hero menurut gue adalah karakter di sebuah film atau karya lain yang bukan berperan menjadi karakter utama. Dia harus memiliki sisi gelap pastinya, memiliki tujuan dan niat yang baik walau caranya bertentangan dengan semua orang. Keyakinannya teguh tak tergoyahkan. Cara atau jalan yang dia tempuh biasanya hanya satu jalan, the only way, dan itu adalah cara yang terbaik menurutnya. Dia memiliki kekuatan yang overpower dan kecerdasan yang tinggi. Dia mampu menampung semua kebencian dan mengorbankan semua yang dicintainya. Dan yang paling penting, semua hal itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Karakter pertama yang menurut gue Dark Hero adalah Uchiha Madara dari serial anime Naruto. Dia bisa dikatakan musuh utama di serial Naruto. Latar belakang Uchiha Madara adalah seorang pejuang dari klan Uchiha. Uchiha adalah suatu klan yang memiliki kekuatan utama di mata mereka. Uchiha juga menceritakan klan yang memiliki rasa cinta yang sangat dalam, melebihi semua klan yang ada. Uniknya, Uchiha juga memiliki rasa benci yang lebih dalam lagi dibanding rasa cintanya apabila tersakiti hatinya. Dan rasa sakit yang menimbulkan kebencian di hati mereka sangat berdampak kepada penambahan kekuatan atau kemampuan mata mereka yang disebut Sharingan. Awalnya Madara adalah pejuang dari klannya yang memiliki seorang sahabat dari klan musuh terbesar keluarganya, yaitu Senju Hashirama. Ironisnya, mereka berperang tetapi mimpi dan harapannya sama, yaitu tentang perdamaian dan menyatukan semua klan yang berselisih atau bertikai, sehingga tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan karenanya. Mimpi mereka dilatar belakangi oleh kematian yang menyakitkan dari orang-orang yang mereka sayangi, terutama kematian adik-adik mereka. Dan Madara masih sangat tersakiti atas kematian adiknya yang bernama Uchiha Izuna, yang dibunuh oleh Tobirama Senju, yang tidak lain adalah adik dari Hashirama Senju. Mimpi mereka hampir terwujud ketika Madara dapat dikalahkan oleh Hashirama dan akhirnya berdamai. Di masa perdamaian itu, ternyata Madara masih menyimpan kebencian yang sangat dalam kepada Tobirama Senju, juga rasa ketidakpercayaan kepada Tobirama Senju. Madara juga sangat realistis sekaligus pesimis. Menurutnya, dunia ini tidak akan pernah damai karena konflik akan selalu muncul karena perbedaan kepentingan masing-masing negara yang akan menimbulkan peperangan demi peperangan yang berkelanjutan, yang akhirnya selalu menimbulkan rasa sakit di semua pihak yang bertikai, dan dendam akan selalu ada menyertainya. Dan dari situ Madara punya pemahaman lain tentang kedamaian. Menurutnya, kedamaian adalah tanpa rasa sakit, tanpa rasa kecewa, tanpa banyak konflik dan pertikaian. Dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan jurus yang dapat menjerat manusia di dalam dunia mimpi. Dan di situ hanya ada satu kepentingan, yaitu kepentingan Madara untuk menciptakan kedamaian dan menghilangkan rasa sakit. Dalam perjalanannya meraih mimpinya itu dan menggunakan seluruh kecerdasannya untuk bersiasat mengelabui para shinobi kuat di bawah pengaruhnya. Siasat inilah senjata awal yang digunakan sebelum dia mencapai kekuatan terhebatnya. Siasat ini melahirkan begitu banyak kebencian dan perpecahan di dunia shinobi, dan sempat menghancurkan dua negara besar, yaitu Konohagakure dan Sunagakure.
melalui kepanjangan tangan organisasi yang bernama Akatsuki di bawah kendali siasatnya Uchiha Madara. Sampailah saat dia muncul dengan kekuatan terhebatnya, dia mampu memporak-parandakan aliansi negara shinobi. Bahkan para pemimpinnya, para kage, dibuat tak berdaya berhadapan dengannya di perang itu. Di saat itu, dia hampir memenangkan peperangannya dan mewujudkan mimpinya. Tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh seorang bocah bernama Uzumaki Naruto. Bocah yang tidak diperhitungkannya, dia dikalahkan oleh seorang bocah yang bermimpi menjadi Hokage. Dia dikalahkan bocah yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada teman-temannya. Bocah yang tidak pernah putus asa untuk mewujudkan semua mimpinya bersama-sama. Bocah yang memiliki tujuan untuk membangun mimpinya bersama semua orang. Ya, Madara kalah karena tidak punya kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap temannya. Ya, Madara kalah karena kecewa dan putus asa pada dunia ini. Dan Madara kalah karena hanya sendiri. Memang Madara tidak pantas disebut pahlawan, tapi mungkin lebih pantas disebut Dark Hero. Karakter lainnya di serial anime Naruto yang termasuk Dark Hero adalah Uchiha Itachi. Uchiha Itachi memiliki tujuan menciptakan kedamaian negaranya dengan cara menyingkirkan semua musuh negaranya atau yang berpotensi mengganggu kedamaian negara Konoha. Dia mungkin shinobi muda yang paling kuat dan cerdas, juga memiliki hati yang sangat tulus. Bukti kekuatannya adalah dia tidak pernah kalah terhadap semua musuh-musuhnya, kecuali kekalahannya kepada Sasuke, adiknya yang paling dia cintai. Kecerdasannya dia buktikan melalui keberhasilannya menyelinap ke dalam organisasi terlarang dan sangat berpotensi membahayakan semua negara shinobi. Organisasi itu adalah Akatsuki. Yang paling menonjol dari Uchiha Itachi adalah sangat besar pengorbanannya terhadap negaranya. Di usia mudanya menjadi shinobi Konoha, dia mendapat misi harus membantai seluruh klan dan keluarganya yang berpotensi makar terhadap Konoha. Itachi memang karakter yang sangat mencintai negaranya, dan yang terjadi adalah dia rela membantai seluruh klan dan keluarganya. Dia rela membunuh ayahnya yang selalu membanggakannya dan menaruh kepercayaan yang tinggi dan harapan besar di pundaknya untuk kelak dapat memimpin keluarga dan klannya. Ya, Itachi membunuh ibunya yang senantiasa mencintainya, merawatnya dari kecil hingga menjadi shinobi. Ibu yang melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya tetap dia bunuh. Tetapi Itachi gagal dalam misinya karena tidak mampu membunuh Uchiha Sasuke yang adalah adiknya. Uchiha Itachi tidak membunuh Uchiha Sasuke karena dia lebih mencintai adiknya dibanding dirinya sendiri, bahkan mungkin negaranya. Karena memang itulah sejarah klan Uchiha, klan yang sangat dalam mencintai seorang adik seperti terjadi kepada para pendahulu Uchiha, termasuk Uchiha Madara. Membiarkan Uchiha Sasuke hidup adalah pengorbanan terbesar Itachi. Kenapa? Karena membiarkan seseorang yang paling dicintai untuk terus membenci dirinya, sementara Itachi terus mencintai adiknya Uchiha Sasuke tanpa peduli Sasuke sangat dalam membencinya, adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan Itachi rela terbunuh di tangan adiknya sendiri dan memberikan kekuatan matanya kepada Sasuke.
Walaupun Itachi kalah dan mati, tetapi tujuannya tetap tercapai karena Sasuke mampu memenangkan perang terhadap musuh-musuh Konoha yang merupakan musuh aliansi Shinobi, dan pada akhirnya Sasuke memilih jalan hidup seperti Itachi dengan menjadi Hokage dari sisi gelap, atau bisa gue sebut Dark Hokage. Itachi memang tidak pas disebut pahlawan karena sisi gelapnya terlalu pekat, juga tidak pantas disebut jahat karena tujuan besarnya adalah demi kedamaian. Mungkin lebih tepat Itachi disebut Dark Hero. Karakter terakhir lainnya yang gue maksud Dark Hero adalah Thanos di film Avengers Infinity War. Karena Thanos memiliki tujuan yang baik, yaitu menciptakan keseimbangan dunia. Karena dia melihat dunia ini bermasalah dengan tidak seimbangnya populasi yang besar dengan sumber daya yang kecil dan terbatas untuk menopang kehidupan, sehingga banyak terjadi kesengsaraan. Tetapi cara yang dia ambil cenderung jalan pintas. Dia yakin dengan kebenaran cara satu-satunya yang terbaik adalah dengan menghilangkan setengah populasi dunia. Menghilangkan populasi dunia tanpa pilih-pilih ras, golongan, gender, atau hal lainnya. Dan menurut dia ini sangat adil. Dengan hilangnya setengah populasi, maka sumber daya untuk menopang kehidupan akan dirasa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan setengah populasi yang tersisa, dan akhirnya dapat mensejahterakan populasi yang tersisa. Dia melakukannya harus sendiri. Untuk itu dia harus memiliki kekuatan yang sangat overpower, dan jalan terbaik adalah dengan memanfaatkan kehebatan Infinity Stone di tangannya. Di dalam perjalanannya, dia mengalami banyak pertempuran dan bisa dikatakan hampir semua dimenangkannya. Dan semua tempat yang berhasil dia taklukkan, setengah populasinya otomatis pasti musnah dia bantai. Pembantaian itu pasti menimbulkan kebencian yang sangat dalam terhadap keluarga yang ditinggalkan kepada dirinya, termasuk kebencian Zamora terhadap dirinya. Zamora adalah seorang putri yang dia bantai keluarganya, tetapi dia angkat menjadi anak putrinya. Dan Zamora menjadi satu-satunya hal yang paling dia cintai di dunia ini. Tetapi untuk mencapai tujuannya, dia rela harus mengorbankan satu-satunya cinta yang dia punya. Dia harus mengorbankan Zamora untuk ditukar dengan batu jiwa. Dan inilah bukti bahwa Thanos masih memiliki cinta. Karena syarat mendapatkan batu jiwa itu adalah jiwa harus ditukar dengan jiwa seseorang yang dia cintai. Dan pada akhirnya tujuan Thanos tercapai di film ini. Thanos mengerahkan semua kekuatan dan kepintarannya, bahkan mengorbankan satu-satunya yang dia miliki di hatinya demi keseimbangan dunia. Bukan untuk kepentingan pribadinya, karena dia tidak mendapat apa-apa selain kebencian dan kesedihan. Thanos is the Dark Hero. Superhero memang hebat dan semua orang menyukainya, tetapi Dark Hero lebih hebat karena siap untuk dibenci.